Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrani. Kali ini saya akan melakukan analisis kekar menggunakan software. Pertama yang harus dilakukan kita adalah mengubah deep dan deep direction menjadi strike. Kita klik OK. Lalu kita masukkan datanya. Kita klik vector preset. Setelah ketemu titik-titiknya, kita klik contour preset. Itu kita cari titik maksimal 1 dan maksimal 2 ke presisi ya. Kita tandai sebagai maksimal 1 karena ini titik kita pakainya pol sama label. Setelah itu kita lakukan juga pada sini. Ini sebagai maksimal 2. Setelah ketemu kita buat polnya. Pol maksimal 1. Pol maksimal 1. Karena bidang kita pakainya label sama plane. Kita lakukan juga pada maksimal 2. Pol maksimal 2. Setelah itu kita cari sigma 2-nya. Sigma 2 itu pertemuan maksimal 1 dan pol maksimal 1 dan pol maksimal 2. Sigma 2. Karena titik kita pakainya pol sama label. Tulisannya kan kelihatan, kita edit dulu. Kalau titik kita pakai warna hitam. Kalau bidang kita pakai warna merah. Setelah itu kita buat garis bantunya. Buat akar maksimal 1 dan maksimal 2 itu segaris. Nah, bidang kita pakainya label sama plane. Setelah itu kita cari sigma 1 dan sigma 3. Caranya kita pakai tools, Mr. Angel. Karena ini kita catat dulu besarnya yaitu 47. Jadi pertemuan antara maksimal 1 dan maksimal 2 itu sebagai sigma 1. Kita close. Tadi kan 47, kita pakai tool juga, kita pitch grid. Nah, ini atur agak presisi. Kita cari dulu sigma 3-nya. Sigma 3-nya kita klik ini. Tadi besarnya 47. Berarti kita jadikan 50, 25 kan 1 segini kan 5. 5, 10, 15, 20, 25. Ini sebagai sigma 3. Karena titik kita pakainya pol sama label. Setelah itu kita cari sigma 1. Sigma 1 itu biar gampang, kita pakainya ini atur agar garis ini itu sejajar dengan sigma 2. Satu garis sama sigma 2.
jadikan sebagai sigma 1. Setelah itu kita delete semua toolnya. Setelah itu kita klik legenda, kita klik lagi. Untuk mencari planknya, kita ini ganti menjadi trend dan plank. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tutorial acara lipatan. Jadi ini adalah datanya. Kita ubah ke orientation formatnya, kita ubah menjadi straight deep. Kita klik OK. Lalu kita klik vector preset untuk melihat titik-titiknya. Setelah ini kita klik ini contour preset untuk melihat konturnya. Setelah itu kita cari maksimal 1 dan maksimal 2. Kita klik edge user plane, klik tengah. Ini kita jadikan maksimal 1 karena titik kita full sama label. Kita klik OK. Setelah itu kita lakukan juga pada sini. Ini sebagai maksimal 2. Setelah itu kita cari sigma 2. Caranya itu kita klik ini edge user plane. Kita buat supaya maksimal 1 sama maksimal 2 ini segaris. Kita klik, jadikan sigma 2. Karena titik, jadi kita full sama label. Klik ini sebagai sigma 2. Setelah itu kita cari sigma 1 dan sigma 3. Caranya kita buat garis bantu dulu, edge user plane. Kita juga lakukan agar maksimal 1 dan maksimal 2 ini segaris. Kita klik, kita jadikan grid plane. Karena bidang, jadi kita pakai label dan plane. Kita klik OK. Setelah itu kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Caranya adalah kita cari dulu besarnya maksimal 1 dan maksimal 2. Kita klik insert angel. Kita taruh di grid plane. Kita cari ini di sini maksimal 1 dan maksimal 2. Caranya ini salah. Kita ulang. Insert angel maksimal 1 maksimal 2. Karena di sini 106 yang bawah 73, jadi kita yang digunakan itu yang bawah 73 di bawah 90. Jadi yang di tengah ini adalah sigma 3. Kita pakai tools dulu, kita pakai pitch grid. Itu kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Tadi besarannya udah ada, terus jadi ini pertengahan antara maksimal 1 dan maksimal 2 ini adalah sigma 1. Klik sebagai sigma 1. Karena titik kita pakai pol dan label, kita klik OK. Ini tulisannya nggak kelihatan, kita edit dulu. Untuk titik kita pakai warna hitam.
kita klik OK. Lalu untuk mencari sigma 3-nya itu 90 derajat dari sigma 1. Caranya itu kita klik Edge User Plane, terus kita buat supaya sigma 1 sama sigma 2 ini segaris. Sigma 3 maksudnya. Terus karena titik kita pakai bold dan label, klik OK. Itu kita edit warnanya hitam supaya terlihat, kita klik OK. Setelah itu kita hapus pitch grid-nya dan delete auto seperti ini. Untuk melihat kedudukannya kita klik legend, unklik, lalu kita klik lagi. Nah, ini udah terlihat strukturnya, tapi yang kita cari adalah kedudukan sigma 1, 2, dan 3. Caranya itu kita yang di bawah sini, kita klik ke trend dan plunge. Jadi ini udah ada kedudukannya. Nah, udah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tutorial acara stiriasi. Pertama yang harus dilakukan adalah kita mengeklik new, lalu kita klik ini project setting, terus kita ganti ke strike right deep, kita klik OK, lalu kita klik ke contour preset. Setelah itu kita masukkan trennya stiriasinya yaitu sebesar N246E. Kita ke ini, pencet tools, lalu klik trend line. Kita masukkan trennya yaitu sebesar N246. Kita klik OK. Lalu kita masukkan bidang sesarnya. Caranya kita klik Edge User Plane, kita klik asal, kita kasih notasi Fault Plane, kita masukkan strike-nya yaitu sebesar 227 dan dip-nya 44. Karena bidang jadi kita klik label dan plane seperti ini. Lalu kita cari sigma 2. Cara cari sigma 2 kita pakai griddle plane. Caranya yaitu kita klik Edge User Plane. Kita klik pertemuan antara foul plane dan trend tadi dan stiriasinya. Kita klik. Lalu kita kasih notasi griddle plane. Bantu karena bidang kita klik label dan plane seperti ini. Lalu kita cari sigma 2. Caranya mencari sigma 2 yaitu kita klik Edge User Plane, kita klik pertemuan antara griddle plane dan foul plane sini. Lalu kita kasih notasi sigma 2. Karena titik kita pakainya bold dan label. Karena ini warnanya sama, kita ganti warnanya, kita klik Edit User Plane. Untuk foul plane kita kasih warna merah. Untuk griddle plane tetap, untuk titik kita kasih warna hitam. Seperti ini. Setelah itu kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Caranya kita cari dulu griddle, kita buat garis bantunya, kita klik Edge User Plane, lalu kita klik sigma 2, kita pukulkan, lalu kita beri notasi griddle plane 2. Karena bidang, jadinya kita label dan plane, kita klik OK. Sekarang kita klik tools,
Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3, kita klik page grid. Seperti ini. Klik. Lalu kita cari sigma 1. Cara cari sigma 1 yaitu 30 derajat. Jadi kita klik add user plane 30 derajat. Satu ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Di sini. Kita beri sigma 1. Karena titik jadi kita pull sama label. Setelah itu kita cari sigma 3. Cari sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kita klik ini. Kita kasih notasi sigma 3. Karena titik jadinya kita pakai pull dan label. Kita klik OK. Setelah itu kita edit warnanya. Sigma titik kita kasih warna hitam. Kita klik OK. Setelah itu kita cari kedudukannya. Pada plot option kita klik legend. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu delete all tool-nya. Setelah kita delete all tool-nya kan steriliasinya hilang. Kita klik lagi tools. Kita masukkan trend line-nya. Tadi trend line-nya yaitu 246. 246. Kita klik OK. Setelah itu kita cari kedudukannya. Kita klik legend, kita klik lagi ini, tapi ini masih strike tip. Jadi untuk mencari kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 itu kita di bawah ini kita sesuaikan menjadi trend dan plunge. Ini sudah trend dan plunge. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan tutorial acara gas fracture. Jadi pertama yang harus dilakukan yaitu kita klik new. Kita klik project setting. Kita ubah menjadi strike right dip. Kita klik OK. Kemudian kita langsung klik ini contour preset. Seperti ini. Lalu kita klik add user plane. Terus kita klik asal aja. Terus labelnya kita masukkan bidang sesar. Terus kita masukkan strike-nya yaitu 145. Sedangkan dipnya yaitu 43. Karena ini bidang, jadi kita klik label dan plane. Kemudian kita buat gas fracture-nya. Kita klik add user plane. Kita klik asal, kita beri notasi gas fracture. Terus kita masukkan strike-nya yaitu 35 dengan div 41. Karena ini bidang kita pakai label dan plane. Kita klik OK. Setelah itu kita cari sigma 2. Kita klik add user plane. Sigma 2 ini potongan antara bidang sesar dan gas fracture. Kita klik. Karena titik, jadi kita pull sama label. Kita klik OK. Setelah itu kita buat garis bantunya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3. Dari sigma 2. Bantu. Karena bidang jadi kita pakai label dan plane.
Kita klik OK. Jadi sigma 1 ini pertemuan antara gas fracture sama bidang bantu. Di sini, jadi kita klik. Jadikan sigma 1. Karena garis, jadi kita label sama pole. Untuk menentukan sigma 3, caranya kita klik tools dulu, lalu pakai pitch grid, kita taruh di bidang bantu. Sigma 3 ini 90 derajat dari sigma 1. Jadi kita hitung 18 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sebagai sigma 3. Karena titik, jadi kita plus sama label. Setelah itu kita edit warnanya. Yang sisar kita pakai warna biru. Gas fracture kita pakai warna kuning. Sigma kita pakai warna merah. Bidang bantu hijau. Sigma merah. Ini juga merah, kita klik OK. Setelah itu untuk menghilangkan ini kita pencet tools, kita hapus delete all tools. Setelah itu kita tentukan dulu kedudukannya dengan mengklik legend. Kita klik lagi. Nah ini tapi masih strike div, jadi kita ke trend plunge. Kali ini saya akan membahas tentang breadboard. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik new, kemudian setelah itu kita klik project setting, global orientation-nya kita ubah ke strike radius, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik contour preset. Di ini lalu kita masukkan bidang sesar dan breadboard-nya dengan cara kita klik add user plane, lalu kita klik asal. Lalu kita masukkan bidang sesarnya. Kemudian kita masukkan strike dan dip-nya. Strike-nya sebesar 235 dengan dip sebesar 43. Lalu karena bidang kita pakainya label dan plane. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan breadboard-nya. Kita klik add user plane, klik asal, kemudian kita beri notasi breadboard. Lalu kita masukkan strike-nya. Strike-nya yaitu sebesar 108 dengan dip 56. Karena bidang jadi kita pakai label dan plane. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mencari sigma 2-nya. Sigma 2 itu adalah perpotongan antara bidang sesar dan breadboard. Di sini. Kita beri notasi sebagai sigma 2. Karena titik jadi kita pol dan label. Lalu kita mencari sigma 1 dan sigma 3. Sebelumnya kita buat dulu garis bantunya. Garis bantunya yaitu dari sigma 2, 90 derajat dari sigma 2. Seperti ini. Kita sebagai bidang bantu. Karena bidang jadi kita pakainya label dan plane. Kita klik OK. Setelah itu kita cari dulu sigma 3 ascent untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Kita klik add user plane. Perpotongan antara breadboard dan bidang bantu ini adalah sigma 3 aksen. Kita jadikan sebagai sigma 3 aksen. Karena titik jadi kita pakainya pole dan label. Seperti ini. Setelah itu untuk mencari sigma 1 aksen kita pakai tools, lalu kita klik pitch grid, kita sesuaikan supaya presisi, klik OK. Setelah itu kita hitung
90 derajat dari sigma 3 aksen adalah sigma 1 aksen. Jadi 18 garis karena satu garis ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Ini sebagai sigma 1 aksen. Karena titik kita pakainya pol dan label. Lalu kita cari sigma satunya. Sigma 1 ini adalah 30 derajat dari bidang sesar dan bidang bantu menuju ke sigma 1 aksen. Jadinya kan 30 derajat, berarti ini 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 karena titik kita pakainya pol dan label. Ini kita akan membuat sigma 3. Sigma 3 itu 18 derajat dari sigma 1. Hitung 18 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 11, 18. Di sini itu sebagai sigma 3. Titik kita pakainya pol dan label, lalu kita klik OK. Karena ini tulisannya sama semua, kita edit dulu warnanya untuk memudahkan. Bidang sesar aku pakai warna biru, default saya pakai warna kuning, kalau titik pakai warna merah, bidang bantu hijau aja, merah, ini merah, kita klik OK, kemudian kita hapus speech grid-nya dengan klik delete autos. Kemudian setelah itu kita cari kedudukannya dengan klik unclick legend, kita klik lagi, udah muncul, tapi ini masih strike dan div. Kalau kita sesuaikan di bawah sini menjadi trend dan plans. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.